Salam semuanya. Pertanyaan hari ini, apa tindakan pemeliharaan yang Allah laksanakan terhadap manusia ketika keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan? Jawaban hari ini adalah, setelah Allah menciptakan manusia, Dia mengikat perjanjian dengannya, yaitu perjanjian kehidupan dengan syarat ketaatan sempurna, sambil melarang dia memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, disertai ancaman hukuman mati. 1. Tentang kata dengan. Kita sudah belajar tentang takdir Tuhan sebelumnya, dan Alkitab mengatakan bahwa kita tidak hanya dimasukkan dalam takdir Tuhan, tetapi juga kita adalah makhluk istimewa. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah pemeliharaan khusus Tuhan bagi umat manusia. Hal pertama yang akan membuat kita tertarik adalah fakta bahwa Allah yang tidak kekurangan apa-apa membuat perjanjian dengan kita manusia. Kita sering mendengar ini di gereja, jadi itu bukan hal yang besar, sepertinya hal yang normal, tetapi ini adalah fakta yang sangat mengejutkan. Tuhan yang Maha Tinggi sudah masuk ke dalam hubungan pribadi dengan manusia yang seperti pasir dunia, atau awalnya tidak ada apa-apanya. Ini akan menjadi konsep yang tidak akan dipahami sama sekali bagi mereka yang berpikir bahwa manusia itu sangat baik dan bahwa mereka tidak kekurangan apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menyadari betapa tingginya Tuhan dan betapa rendahnya manusia, beberapa kata sederhana ini akan mengejutkan. Jika kita mengetahui perbedaan antara Tuhan dan manusia dengan benar, itu karena apa yang Tuhan katakan kepada Anda benar-benar berharga. Selain itu, Tuhan menggunakan kata-kata janji, bukan perintah. Tuhan menciptakan manusia dan menjanjikan hidup yang kekal. Syarat dari janji itu adalah tidak makan dari pohon di tengah taman. Syarat ini bukanlah persyaratan yang tidak masuk akal, melainkan hal yang wajar untuk dipatuhi sebagai ciptaan. Poin terpenting di sini adalah bahwa Tuhan telah menjanjikan hidup yang kekal kepada kita, dan itu adalah fakta bahwa Ia menuntut kepatuhan sukarela dari orang-orang dan menjalin hubungan pribadi. Membuat janji dengan manusia adalah ekspresi kasih Tuhan. Fakta bahwa ciptaan dan Tuhan memiliki hubungan seperti itu berarti bahwa Tuhan sangat meninggikan dan mengasihi kita. Kepada makhluk lain misalnya, apakah Tuhan berjanji kepada singa, harimau, atau semut, "Taatilah aku dan aku akan memberimu hidup yang kekal"? Tentu saja Tuhan tidak berjanji seperti itu. 2. Apakah ketaatan yang sempurna itu? Mengapa Tuhan menuntut ketaatan manusia? Tuhan membuat perjanjian khusus dengan manusia yang diciptakannya, dan perjanjian khusus ini menuntut ketaatan sempurna. Lalu, apakah janji itu adalah janji bahwa hanya Tuhan yang baik dan kita hanya seperti hamba? Tidak seperti itu. Bahkan ketaatan kepada pencipta adalah hal terbaik untuk ciptaannya. Faktanya, kebebasan tanpa pandang bulu bukanlah berkah bagi kita. Dapat dikatakan bahwa ketaatan manusia kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta dan masih bekerja dalam segala hal adalah yang paling aman dari apapun di dunia. Dan karena Tuhan itu mutlak baik, bermoral, dan sempurna, itu baik bagi kita sebanyak kita menaatinya dengan sempurna. Kita harus ingat samar-samar bahwa semakin sedikit ketaatan kita, semakin kita menderita. Dan ketaatan yang Tuhan inginkan dari kita adalah kasih, bukan penindasan. Bukan ketaatan yang diberikan dengan tidak sambil gemetar ketakutan, tetapi ketaatan yang dinamai cinta. Agama-agama umum lainnya sebagian besar adalah ketaatan yang merupakan ketaatan yang dipaksakan karena takut akan Allah.
atau ketaatan dengan harapan mendapat imbalan. Ini seperti membuat kesepakatan dengan Tuhan dengan pikiran yang sama, seperti aku akan menurutimu, tolong biarkan aku pergi ke surga entah bagaimana. Ini sangat jauh dari ketaatan yang penuh kasih. Tapi Tuhan kita ingin kita mencintainya. Jadi, Tuhan pertama-tama menunjukkan cintanya kepada kita, dan kita tergerak oleh cinta itu. Jadi kita juga menaatinya sebagai balasannya, bukan karena kita lebih dulu mencintainya, tapi karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Kita datang untuk mencintainya. Dengan cara ini, Tuhan telah memberi kita karunia besar berupa hidup yang kekal. 3. Peristiwa buah pohon pengetahuan. Dan untuk semakin meneguhkan janji, buah pohon pengetahuan yang diberikan sebagai tanda ketaatan, ini semacam ujian yang mengatakan, saya mengerti bahwa Anda menaati saya dengan tidak memakan buah ini. Ada juga banyak kesalahpahaman aneh di sini. Mereka mengatakan bahwa Tuhan menciptakan buah pohon pengetahuan biar Adam dan Hawa makannya dan membuat mereka berdosa. Alasannya, Tuhan yang Maha Tahu tidak melarang mereka untuk memakan buah itu terlebih dahulu. Tapi Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tentu saja, robot tanpa syarat mendengarkan perintah penciptaannya. Tapi robot tidak memiliki kepribadian. Yang Tuhan inginkan bukan sampai pada taraf di mana kita tinggal di Taman Eden dan hidup sebagai penjaga taman. Tuhan ingin Adam berada dalam keadaan yang lebih sempurna, tingkat keberadaan yang sepenuhnya mematuhi bagi Tuhan. Kita harus fokus pada peristiwa buah pohon pengetahuan di situ. 4. Hukuman kematian. Mengatakan bahwa Anda akan mati jika memakan buahnya tidak berarti bahwa racun dari buahnya akan menyebar dan Anda akan mati. Faktanya, Adam dan Hawa tidak langsung mati. Jadi apa yang terjadi? Apakah Tuhan berbohong untuk memperingatkan Anda? Tidak seperti itu. Kematian berarti jatuh ke dalam keadaan tidak boleh menerima kehidupan kekal yang telah dijanjikan Tuhan sebagai syarat ketaatan. Dalam Alkitab, kematian berarti memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, segera diusir dari Taman Eden berarti pemutusan, yaitu kematian. Keadaan meninggalkan Tuhan, keadaan tidak menerima kasih Tuhan, keadaan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, semua ini adalah keadaan kematian. Tentu saja, kematian tubuh manusia juga termasuk dalam hukuman, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kecuali Tuhan memelihara kita, kita tidak bisa ada. Tanpa Tuhan memegang hidup kita, tubuh kita bahkan tidak bisa ada. Jadi kematian tubuh juga merupakan hukuman. Bahkan dari sudut pandang ilmiah, lebih aneh lagi jika tubuh kita mati. Meskipun kehidupan itu sendiri misterius, pertanyaan mengapa kehidupan itu sendiri pada akhirnya akan mati adalah tugas penelitian yang belum terselesaikan bagi para ilmuwan. Sistem tubuh manusia sempurna, tapi mengapa penuaan terjadi di beberapa titik dan akhirnya kematian? Faktanya, fakta bahwa kita mati karena usia tua lebih misterius daripada mempertahankan hidup. Jadi kematian manusia juga diizinkan oleh Tuhan yang menjadikan kita sebagai hukuman. Jadi, sebaliknya, makna hidup dan makna keselamatan berarti pindah dari kursi kematian dan hukuman ke tempat berada bersama Tuhan. Bukan hanya restorasi pada tingkat yang sama dengan restorasi ke situs asli Taman Eden, tetapi ada tempat di mana Tuhan ingin membawa kita. Seperti yang akan kita pelajari lagi nanti, posisi itu lebih sempurna dari Adam sebelum dia berdosa, atau bahkan seorang malaikat. Dan itu adalah tempat yang berharga di mana kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang demikian. Begitu berharga,
begitu tinggi, begitu penuh cinta. Amin. Tuhan memberkati.